Wanawangna rimawasti kaing ilang panjati awon. Tetapi anehnya sepatunya ini bagian depannya moncongnya itu lebih tinggi dari Pak Jiman ketika duduk saat itu. Jadi baru sepatunya aja lebih tinggi dari tubuh Pak Jiman yang ketika itu duduk ya, apalagi badannya ke atas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga mendapatkan manfaat dan terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini, sumber ceritanya saya cantumkan di deskripsi ya. Di situ orang yang mengalami cerita ini dan lain sebagainya bisa diketahui ya. Nah, dalam cerita ini saya tidak akan menyebutkan orang yang mengalami cerita ini secara langsung ya, karena di link nanti bisa saya sebutkan sumber ceritanya dan di situ bisa diketahui orang yang mengalami dan lain sebagainya. Karena saya ini hanya mengambil atau mengutip dan belum meminta izin. Seandainya pun nanti ada komplain dari cerita yang saya sampaikan, mungkin nanti saya akan menghapus video ini ya. Nah, cerita ini menceritakan pengalaman seseorang yang mengikuti ritual tertentu untuk menarik kekayaannya, untuk menarik uang atau harta karunnya, atau mungkin secara tidak langsung mencari pesugihan. Nah, cerita ini dialami oleh seorang jawara yang ada di kampungnya di daerah Purbalingga. Sebut saja namanya Pak Jiman gitu ya. Nah, Pak Jiman ini telah banyak dikenal di masyarakat tersebut karena dari muda dia sudah banyak mencari ilmu-ilmu tertentu ya, ilmu kekebalan dan lain sebagainya, karena dia juga merantau kemana-mana ya, ke Jakarta, ke Sumatera dan lain sebagainya, dimana dia merasa memerlukan harus memiliki kekuatan tertentu atau bekal, atau badannya harus diisi sesuatu sehingga tidak ada apapun yang akan dapat membahayakan dia. Jadi dari muda dia telah banyak mengikuti
hal-hal seperti itu. Dan juga banyak tahu, atau sebenarnya dia tidak minta tetapi sering diberi ilmu-ilmu tertentu oleh orang-orang kenalannya yang datang ke rumahnya. Beberapa di antara ritual-ritual yang diceritakan kepada dia seperti dalam satu hisapan napas dia harus mengucapkan kalimat-kalimat tertentu sampai 41 kali misal, atau dia pernah menelan gotri lah yang sudah diisi oleh seseorang dengan tujuan tertentu, lalu gotri ini berjalan sendiri dan berada di tangannya. Jadi seperti berjalan di dalam tubuhnya dan nempel di tangannya ya. Dan itu terlihat di pergelangan tangannya, sangat seperti ada benjolan dari besi yang bisa ditekan, itu benar-benar seperti besi ya, cukup keras, dan banyak hal lainnya. Nah, ketika itu ada beberapa orang yang datang ke rumahnya. Jadi ada beberapa kali orang yang datang ke rumahnya dan mengaku mendapatkan wangsit atau mendapatkan petunjuk untuk datang ke rumah dia, karena di dekat rumahnya ini ada pesarean atau mungkin kuburan ya, dan di situ ada pohon beringin yang cukup besar, dan di bawah situ konon katanya ada sesepuh atau leluhur, ada pesarean leluhur dari wilayah di desanya tersebut, di daerahnya tersebut. Jadi mereka mendatangi Pak Jiman ini dan memberitahukan masalah hal tersebut dan lain sebagainya sampai beberapa orang. Nah, di 2004 ada seorang yang mengaku kiai, dia dari Solo, datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa mereka bisa melakukan ritual tertentu untuk menyambut, untuk meminta uang atau mencabut harta karun dari pesarean tersebut. Dan itu memerlukan waktu sekitar 40 hari. Dan ketika itu Pak Jiman mengikut saja ya. Jadi dia ikut orang tersebut dan mengikuti ritual tersebut, di mana ritual ini dimulai setiap jam 11 malam dan berakhir jam 4 pagi. Jadi tiap malam dia duduk bersila di tempat tersebut, mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, wirid-wirid tertentu seperti ya kafi seperti itu ya, tanpa henti sampai jam 4 pagi. Jadi benar-benar menguras energi, menguras konsentrasi, dan benar-benar harus menahan kantuk itu selama 40 hari seperti itu terus menerus. Dan dia pun melakukan ritual tersebut bersama dengan orang ini ya, sampai setelah ritual ini mencapai hari ke-40 ada kejadian yang sangat aneh ya ketika itu. Jadi tiba-tiba Pak Jiman ini mendengar ada goncangan yang cukup keras, angin ribut dan lain sebagainya. Jadi ada goncangan yang cukup keras, angin ribut, badai, dan
juga ada suara ledakan yang cukup keras, dan bahkan ketika itu lampu seluruh kampung ketika itu padam ya, tiba-tiba menjadi padam. Dan di situ tiba-tiba muncul di depan Pak Jiman ini sosok tertentu, dimana Pak Jiman ketika itu hanya melihat kakinya ya. Jadi dia di hadapan Pak Jiman pas, dan kakinya ini seperti kakinya, kalau kita tahu jinnya Aladin itu sepatunya itu kan bagian depannya moncongnya itu menekuk ke atas ya, seperti sepatu-sepatu jin-jin Timur Tengah itu. Nah itu dia melihat seperti itu. Tetapi anehnya sepatunya ini bagian depannya moncongnya itu lebih tinggi dari Pak Jiman ketika duduk saat itu. Jadi baru sepatunya aja lebih tinggi dari tubuh Pak Jiman yang ketika itu duduk ya, apalagi badannya ke atas. Tapi dia ketika itu tidak berani menoleh sampai ke atas ya, dan dia hanya diam di situ. Dan tiba-tiba sosok ini memberikan 2 tas, dimana 2 koper ya, 2 koper atau 2 tas, dimana 1 tas berisi uang 50 ribuan dan satunya lagi berisi uang 100 ribuan. Kemudian dia pergi. Jadi ketika itu kondisinya yang dirasakan cukup menegangkan di hari ke-40 itu, dan itu kejadiannya di waktu jam 2 dini hari. Nah setelah sosok ini pergi, Kiai tadi mengambil 2 tas tersebut, dan ketika itu Pak Jiman bertanya, ini apa? Dan ketika itu orang ini, Kiai yang mengaku Kiai ini, mengatakan bahwa 2 tas itu adalah bagian untuk Pak Jiman. Jadi bayaran atau bagian uang yang diberikan kepada Pak Jiman, dan Pak Jiman pun segera tanpa pikir panjang ketika itu segera menyentuh tas tersebut dan mau menyentuh uang yang ada di tas tersebut ya, yang mungkin ketika itu dibuka atau seperti apa ditunjukkan. Nah ketika dia menyentuhnya, tiba-tiba dia merasa seperti tersengat listrik ya, dan mental sampai 3 meter ketika itu. Dan ketika itu dia pun bertanya, loh kenapa ini kok nggak bisa disentuh? Nah orang ini yang mengaku Kiai ini mengatakan bahwa uang itu belum disarati, dan untuk bisa mengambilnya Pak Jiman harus mensaratinya. Jadi harus ada syarat-syaratan tertentu yang harus dilakukan Pak Jiman. Di antaranya dia harus mengadakan acara seperti hajatan ya, selamatan beberapa hari dengan menyembelih ayam putih, ayam hitam dan lain sebagainya. Di situ akhirnya Pak Jiman minjam uang ke sana ke sini ya, ke sana kemari untuk mengadakan mengikuti petunjuk orang tersebut untuk mensarati uang tadi ya. Oh ya, ketika itu setelah orang yang mengaku Kiai ini menyampaikan bahwa uang ini tidak bisa diambil Pak Jiman sebelum dia mensaratinya, dia langsung menutup tas tersebut dengan kain ya, dengan sajadah ya. Dan ketika sajadah itu diangkat, tiba-tiba langsung lenyap ya. Jadi 2 tas ini langsung hilang begitu saja, dan Pak Jiman pun harus melaksanakan
syarat tadi ya. Jadi hutang kesana sini untuk mensyarati itu tadi sampai beberapa hari. Nah, di hari terakhirnya orang ini yang mengaku kiai ini mengatakan bahwa mereka harus menambah lagi syaratnya dengan mengadakan ritual lagi selama 7 hari. Jadi menambah dengan ritual lagi selama 7 hari ya. Dan akhirnya terpaksa mau tidak mau Pak Jiman pun melakukan, karena yang penting duit tadi benar-benar dia dapatkan ketika itu. Jadi dia kembali melakukan ritual lagi di tempat tersebut, di pesarean tadi ya, di bawah pohon besar tadi, sampai hari terakhir, jadi hari ke-7. Nah, di hari ke-7 itu tiba-tiba Pak Kiai ini, orang yang mau Kiai ini mengobrol dengan seseorang. Jadi ada seseorang yang sepertinya datang ketika itu, dan dia pun mengobrol dengan orang tersebut dan akhirnya menyampaikan ke Pak Jiman bahwa syaratnya masih kurang satu lagi, yaitu Pak Jiman harus mempersembahkan 2 ayam, yaitu ayam laki-laki dan ayam perempuan. Ketika itu Pak Jiman pun mengatakan, ya nggak apa-apa, kan cuma ayam, nanti akan saya siapkan ayamnya, ayam laki-laki dan perempuan tadi ya. Nah, ketika itu istri Pak Jiman ini sedang hamil ya, sedang hamil tua. Nah, orang ini mengatakan bahwa yang dimaksud ayam laki-laki dan ayam perempuan ini adalah anak Pak Jiman yang masih ada di kandungan istrinya, dan anaknya yang ketika itu sudah lahir ya, sudah ya anak kecil lah. Jadi 2 anak, satu anaknya yang ada dan satu anaknya lagi yang masih di kandungan istrinya. Ketika mendengar hal itu, Pak Jiman pun merasa emosi, merasa marah, dan dia udah nggak butuh lagi, kata Pak Jiman, karena Pak Jiman ini mencari uang dan lain sebagainya ini untuk istrinya, untuk anaknya. Buat apa dia mendapatkan uang itu kalau anaknya diambil? 2 anaknya diambil, karena percuma dia semangat mencari uang, semangat melakukan ritual dan lain sebagainya itu, karena dia ingin mendapatkan sesuatu bukan untuk dirinya tetapi untuk anaknya. Jadi ketika itu dia merasa sangat marah dan mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan jin, bukan apa, tapi pasti iblis. Bahkan dia merasa kiai ini bukan kiai tapi iblis juga ketika itu, dan dia tidak peduli lagi dengan uang itu, kalau mau diambil saja, kata Pak Jiman ketika itu. Dan akhirnya dia ketika itu rubuh sakit sampai 2 tahun, terutama sakit lambung, karena proses yang dilakukan 40 hari, dari tiap hari dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi harus lembur tanpa tidur, wirid dan sebagainya. Lalu setelah 40 hari harus banting tulang mengadakan acara selamatan dan sebagainya, hutang sana sini, itu sudah menguras tenaga, mental dan lain sebagainya, pikiran. Setelah itu masih mengadakan ritual lagi 7 hari, dimana di hari terakhirnya malah seperti itu. Jadi mungkin ini memberikan efek yang membuat down ya pikiran, perasaan, dan itu juga berefek ke lambungnya dan lain sebagainya. Akhirnya
dia sampai sakit 2 tahun, dan orang ini pergi. Ketika itu sebelum pergi dia berjanji bahwa dia akan mengusahakan agar bagian dari Pak Jiman ini tetap dia dapatkan, tapi dia tidak pernah muncul lagi. Nah, Pak Jiman ini setelah itu sempat merantau ke Kalimantan, dan di situ dia ditemui oleh orang yang didatangi seseorang yang mengaku bahwa dia bisa mencairkan uang atau lain sebagainya, yang seperti dialami oleh Pak Jiman sebelumnya. Dan ketika itu Pak Jiman sangat yakin bahwa orang ini adalah orang yang dulu menipunya, yang dulu bukan menipu ya, yang dulu pernah mengajaknya melakukan ritual seperti itu tadi ya, karena modusnya sama. Dan Pak Jiman pun berusaha pengen menemuinya, tapi gagal terus, bahkan seakan-akan terhalangi terus, tidak mendapatkan waktu dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia dikenalkan dengan seorang kiai yang katanya kenalan orang tersebut, kiai ini pun seakan-akan menghindari Pak Jiman agar bisa dapat bertemu dengan orang tersebut. Sampai bertahun-tahun di Kalimantan dia tidak bertemu dengan orang tersebut lagi ya. Nah, mungkin itu ceritanya. Dari cerita ini paling tidak kita bisa mengambil suatu pelajaran atau manfaat, bahwa seperti apapun jenisnya pertolongan yang diberikan oleh bangsa jin itu ya, itu pasti mengarah ke kemusyrikan atau ke keburukan dan lain sebagainya. Dan sekarang Pak Jiman sering mengalami keluhan di badannya dikarenakan ilmu kebalnya dulu dan lain sebagainya, dimana dia berusaha untuk saat ini menghilangkan ilmu-ilmu tersebut. Karena prinsipnya bangsa jin, dalam beberapa riwayat dikatakan bangsa jin yang muslim, yang baik itu telah berjanji tidak akan menampakkan dirinya kepada manusia ya. Seandainya mereka menampakkan, berarti mereka ada keinginan tertentu, ada tujuan tertentu untuk menyesatkan manusia. Dikarenakan beberapa hal ya, banyak hal ya, yang karena jin ini sebagainya juga bersekutu dengan iblis, mereka mengikuti perintah iblis, dan juga ada dari mereka yang ingin mengeruk keuntungan dari manusia. Jadi mereka ini sebenarnya sangat suka ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk bersekutu dengan manusia, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam kehidupan manusia yang sebenarnya mereka ini sangat takut untuk memasuki kehidupan manusia, dan bahkan mereka tidak berani ya, ketika manusia sendiri yang mengundang dan lain sebagainya. Itu membukakan kesempatan kepada mereka untuk ikut campur dalam kehidupan manusia dan memanfaatkan manusia untuk keuntungan mereka sendiri. Mungkin banyak kasus yang seperti ini, intinya tetap sama, ujung-ujungnya adalah akan merugikan manusia tersebut. Kalaupun benar uang itu bisa dicairkan, tetap ujung-ujungnya hal seperti tadi ya, meminta tumbal manusia atau apapun. Kalau seandainya dia pun tidak meminta tumbal, manusia pasti ada sesuatu yang ditumbalkan nantinya di akhirnya. Bukan hanya itu, bahkan keimanan atau
Kalau dalam Islam syirik ya, keimanan ini akan dipertaruhkan karena dia akan terjerumus dalam perbuatan syirik yang kalau dalam agama Islam itu salah satu yang susah untuk diampuni ya. Mungkin ini bisa memberikan manfaat dan menghibur dari pengalaman Pak Jiman tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.